Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi koordinat kartesius dengan submateri posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, ini terdapat gambar bidang kartesius. Nah, pada materi koordinat kartesius yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Untuk tentang masalah posisi titik, apa sih yang kalian ketahui tentang posisi? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita sering menjawab nih, posisinya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di atas, atau di bawah. Sama halnya dengan pada gambar bidang koordinat kartesius ini. Di sini ada yang posisinya di sebelah kanan, ada yang posisinya di sebelah kiri, posisinya di atas, dan juga ada yang posisinya di bawah. Nah, posisi titik yang di atas, pada bidang koordinat kartesius, posisi titik yang ada di atas itu dia berada di sumbu Y positif. Lalu, posisi titik yang ada di bawah, ini berada di sumbu Y negatif. Lalu untuk posisi titik yang ada di sebelah kanan, pada bidang koordinat kartesius, itu berada di sumbu X positif. Dan untuk posisi titik yang ada di sebelah kiri pada bidang koordinat kartesius, yaitu ada di sumbu X negatif. Nah, selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Di sini terdapat denah perkemahan. Nah, ini adalah gambar denah perkemahan. Untuk titik asal 0,0 yang ada di denah perkemahan ini, yaitu berada di pos utama. Di sini berada di pos utama 0,0. Yang berada di perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita contoh soal dulu. Tentukanlah posisi perumahan terhadap pos utama. Karena di sini terhadap pos utama, maka kita fokus ke pos utamanya dulu. Kita fokus ke pos utama. Jadi, bagaimana dari pos utama ke perumahan? Kita tarik garis nih dari pos utama ke perumahan. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari sumbu X. Ini ya sumbu X-nya. Dari pos utama ke perumahan. Kalau tadi untuk sumbu X itu dia posisinya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, perumahan ini ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari pos utama. Ya, betul. Perumahan berada di sebelah kanan yang terdapat 1, kita hitung jaraknya, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terdapat 6 satuan ke kanan. Agar sampai ke perumahan, maka kita harus ke atas, ini sumbu Y, kita ke atas sebanyak, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 satuan ke atas.
Nah, ini jawabannya. 6 satuan untuk tentukanlah posisi perumahan terhadap pos utama. Di sini 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, sekarang untuk soal yang contoh yang kedua. Tentukanlah posisi kolam terhadap pos utama. Jadi, kita mulai dulu dari pos utama ke kolam. Nah, kita tarik garis dari pos utama ke kolam. Lalu, untuk menuju ke kolam, kita lihat nih sumbu X-nya. Ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 satuan ke sebelah kiri. Dan untuk menuju kolam, sumbu Y-nya kita ke bawah sebanyak 1, 2, 3. Sehingga 3 satuan ke bawah. Nah, jadi posisi kolam terhadap pos utama itu 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Di sini contoh yang pertama, posisi pasar terhadap pos 2. Jadi patokannya terhadap pasar, maka kita mulai dari pasar, mulai dari pasar ke pos 2. Ya, kita tarik garis jadi seperti ini. Dari pasar ke pos 2. Untuk sampai ke pasar, maka kita harus ke kanan. Dari pos 2 ke pasar, maka dari sumbu X kita ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga terdapat 8 satuan ke kanan. Dan kita lihat untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya terdapat 1 satuan ke bawah. Nah, jawabannya 8 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Soal selanjutnya yaitu tentukanlah posisi kolam terhadap pos 3. Untuk contoh yang kedua ini, posisi kolam terhadap pos 3. Posisi kolam terhadap pos 3. Kita mulai dari pos 3 menuju ke kolam. Dari pos 3 menuju ke kolam. Agar sampai ke kolam dari pos 3, agar sampai ke kolam, maka kita harus ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke sebelah kiri. Ternyata kita sudah sampai nih di pos 3. Berarti kita tidak perlu lagi mencari atas atau bawahnya. Jadi karena kita sudah menemukan, maka untuk atas dan bawahnya dia 0 satuan.
Jadi tentukanlah posisi kolam terhadap pos 3. Dia 6 satuan ke kiri, 0 satuan ke atas dan ke bawah. Jadi kalau misalnya ke atas dan ke bawahnya tidak ada, jadi kita tuliskan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Di sini kita ada contoh soal tentukanlah koordinat titik N terhadap titik P. Berarti kita mulai dari titik P. Karena terhadap titik P, nah kita mulai dari titik P. Karena terhadap titik P, untuk sampai ke titik N, maka kita harus ke kanan. Ke kanan sebanyak, kita tarik garis dulu di sini. Ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Sehingga terdapat 4 satuan ke sebelah kanan. Dan untuk yang sumbu Y-nya 1, 2. Jadi terdapat 2 satuan ke atas. Nah, di sini kan yang ditanyakan tentukan koordinat titiknya. Untuk menentukan koordinat titik, ingat kalau sumbu X ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Berarti tadi kita sudah mencari bahwa 4 satuan, terdapat 4 satuan ke kanan, sehingga 4-nya itu dia bernilai positif karena dia ke kanan. Selanjutnya, dan ingat untuk sumbu Y, kalau dia ke atas dia bernilai positif, kalau dia ke bawah dia bernilai negatif. Tadi kita untuk sumbu Y-nya kita ke atas sebanyak 2 satuan, sehingga bernilai 2-nya positif. Jadi dapat disimpulkan titik koordinatnya 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, yaitu titik koordinat titik N terhadap titik P adalah 4,2. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Contoh nomor 2 yaitu tentukanlah koordinat titik S terhadap titik T. Koordinat titik S terhadap titik T. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari titik T. Karena terhadap titik T, maka untuk sampai di titik S, kita harus ke sebelah kiri sebanyak, nah kita garis dulu seperti ini. Untuk sampai ke titik S, maka kita ke sebelah kiri ya, sebanyak 1, 2, 3. Yaitu 3 satuan ke sebelah kiri, kemudian dari titik T ke titik S, yaitu 1. Jadi ada 1 satuan ke bawah. Dan ingat, untuk menentukan koordinat titik X, yang ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Karena tadi kita ke sebelah kiri, maka tiga satuan ke sebelah kiri, maka dia
maka 3-nya bernilai negatif dan 1 satuan ke bawah. Nah, 1 ini juga bernilai negatif. Jadi, koordinat titik S terhadap titik T adalah negatif 3, negatif 1. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.